Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom, sahabat Morning Grace. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Ya, sebelum kita masuk dalam renungan pada hari ini, marilah kita bersatu teduh dan kita berdoa untuk memohon Roh Kudus memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Sang Sumber Berkat dan Hikmat, terima kasih atas anugerah-Mu. Karena pada hari ini kami anak-anak-Mu masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman hari ini bisa menjadi penguatan bagi kami, agar kami bisa menjadi lebih seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon Engkau membukakan hati dan pikiran kami, Tuhan, agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seluruh doa kami. Haleluya. Amin. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 2, ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6 berbunyi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudari yang terkasih, kita pasti pernah atau bahkan sedang berada dalam sebuah komunitas. Entah itu komunitas yang kita sukai ataupun yang ada di tempat pekerjaan kita, di sekolah kita. Misalnya adalah komunitas sepeda, komunitas pecinta tanaman, gitu ya. Di antara semua bentuk komunitas ini, kita pasti menemukan hal-hal spesifik, gitu ya. Kenapa kita menjadi bagian dari sebuah komunitas tersebut? Misalnya, komunitas sepeda. Apa yang menandakan saudara-saudari yang terkasih menjadi bagian dari komunitas sepeda? Apakah karena saudara-saudari punya sepeda, lalu menjadi bagian dari komunitasnya? Atau justru sebaliknya, saudara-saudari tidak punya sepedanya tapi aktif di grup tersebut? Tentu saja, menjadi sebuah komunitas bukan berarti memiliki barangnya saja, tetapi juga menghidupi apa yang ada di dalamnya. Misalnya, jika Bapak, Ibu, saudara-saudari tergabung dalam komunitas sepeda tadi, pasti syaratnya adalah punya sepedanya lengkap, gitu ya. Yang kedua adalah aktif dalam organisasi tersebut. Jadi tidak bisa terpisah, punya sepedanya aja tapi nggak aktif, atau sebaliknya. Dalam kehidupan kita juga sama, komunitas Kristen kita juga sama. Bahwa menjadi anggota komunitas Kristen berarti juga menghidupi keduanya. Bukan berarti Bapak Ibu lahir di keluarga Kristen, atau KTP-nya Kristen, atau punya Alkitab menandakan kita langsung tergabung menjadi bagian dari komunitas Kristen. Tetapi kita juga harus punya hal lainnya, yaitu menghidupi sikap tersebut. Sama seperti apa yang dikatakan Yohanes tadi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia,
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita sebagai anggota dari komunitas Kristen gitu ya, maka kita diwajibkan untuk sama seperti Kristus. Kita diwajibkan untuk menyerupai Kristus sehingga kita benar-benar menjadi bagian di dalamnya, bukan sekedar KTP atau sekedar terlahir saja. Maka dari itu marilah kita menyadari panggilan kita. Marilah kita menghidupi itu. Marilah kita menjadi orang Kristen yang pertama sabar pasti. Orang Kristen yang mau menerima orang lain. Orang Kristen yang berbelas asih. Orang Kristen yang mau membantu orang lain. Dan masih berbagai macam lainnya. Sifat-sifat yang kita teladani dari Yesus. Maka dari itu, marilah kita hidup dengan benar. Marilah kita hidup sebagai komunitas Kristen yang dapat membawa dampak bagi sesama. Sehingga nama komunitas kita, nama persekutuan kita semakin dimuliakan di bumi ini. Sehingga nama Yesus semakin tersebar dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu teduh dan masuk dalam doa. Tuhan, Sang Sumber Hikmat dan Berkat, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan telah berikan banyak hal dalam kehidupan kami ya Tuhan. Namun kami ingin hari ini mengambil komitmen untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Menjadi pengikut Kristus yang sejati. Bukan sekedar KTP kami atau kami lahir dari sebuah keluarga yang Kristen. Tapi kami ingin hidup benar-benar menjadi orang-orang Kristen. Orang-orang yang seturut dengan kehendak-Mu. Dapat membawa kasih dan juga perdamaian bagi orang-orang sekitar kami. Ajarilah kami untuk terus bertumbuh di dalamnya Tuhan. Agar kami bisa menunjuk nyatakan wajah-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Inilah seluruh doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.